Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai, tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Sobat Bawaslu, hari ini kita akan Form A Podcast dengan bintang tamu, yaitu Mbak Erina, yang merupakan salah satu staf CPNS yang baru bertugas sekitar bulan Juni atau Juli, Mbak Erina ya? Awal bulan Juni, Mas. Awal bulan Juni. Oke, Mbak Erina, mungkin sebelum kita membahas banyak hal tentang dunia ke CPNS-an gitu ya, atau mungkin beberapa hal tentang Mbak Erina, mungkin bisa dikenalkan ke penonton terlebih dahulu. Siapa Mbak Erina, mungkin asal-usul, mungkin tanggal lahir dan yang lainnya, monggo. Kami persilakan untuk Mbak Erina untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mas. Halo sahabat Bawaslu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erina. Saya adalah staf CPNS baru di Bawaslu Kabupaten Malang. Saya baru bergabung mulai bulan Juni tahun 2025. Dan saya adalah CPNS tahun 2024. Bertugasnya di 2025. Iya betul, ya, karena memang melalui beberapa proses seleksi dan memang finalnya ada di 2025. Kalau asal Mbak Erina ini dari mana, Mbak? Asli Malang atau luar Malang atau? Saya lokal, Mas, asli Malang. Jadi saya warga Kabupaten Malang asli. Hanya saja kalau secara geografis saya berada di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Lebih dekat dengan Blitar akhirnya. Nah iya, lebih dekat, hanya selangkahan kaki begitu orang-orang menyebutnya. Iya, mungkin. Tapi intinya Malang, Mbak. Iya, masih ikut Malang. Oke, selamat datang Mbak Erina di Bawaslu Kabupaten Malang ya. Juga selamat datang di Form A Podcast. Salah satu yang menarik juga Mbak Erina ketika kita membahas tentang CPNS itu adalah adanya latsar atau mungkin latihan pelatihan dasar, iya. Latsar, bukan diktatsar ya? Bukan. Latsar gitu ya. Pelatihan dasar bahasa. Soalnya ada yang ngomong latsar, ada yang juga yang ngomong diklatsar. Mungkin Mbak Erina bisa menyampaikan sedikit tentang apa sih latsar itu dan kenapa harus ada latsar? Jadi begini Mas, kalau latsar itu adalah latihan dasar ya. Nah itu kami para CPNS memang diwajibkan untuk mengikuti itu. Jadi ketika awal kita lolos dan kita masuk di unit kerja masing-masing, status kita kan belum PNS nih, masih ada C-nya, masih ada calon. Nah, gimana untuk melepaskan C-nya ini? Ya, salah satunya kami harus bekerja dulu selama 1 tahun di unit kerja. Itu dihitung sesuai dengan TMT-nya, kita diangkat menjadi CPNS. Terus syarat kedua adalah CPNS ini harus lulus latihan dasar atau latsar itu. Jadi latsar ini singkatnya salah satu syarat untuk menjadi PNS. Nah, kasarannya seperti itu. Nah, kalau ditanya tentang latsar sendiri itu untuk apa? Sebenarnya namanya pelatihan dasar ya. Berarti kami memang diberikan dasarnya, dilatih dari dasarnya bahwa ASN itu harus seperti apa. Nah, CPNS kan ASN. Berarti sebelum menjadi PNS itu ada CPNS calon harus melalui latsar. Gitu. Latsar, dalam latsar sendiri, Mbak Erina, mungkin apa sih yang dibahas di latsar? Mungkin kegiatan apa sih yang ada di latsar itu, mungkin bisa sedikit diuraikan atau disampaikan? Oke, secara keseluruhan latsar ini kan kurang lebih dilakukan selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kalau yang sekarang, dulu kan memang ada yang offline ya Mas. Nah, jadi langsung di lokasi seperti itu. Tapi kalau kami sekarang online. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu kami distance learning, ada e-learning dan ada juga masa habituasi. Nah, kalau saya ini sekarang masih di tahap e-learning. Jadi di tahap e-learning sendiri ada beberapa agenda yang kami lalui. Ada agenda 1 itu mengenai sikap dan perilaku bela negara. Kemudian dilanjutkan agenda 2. Waktu itu kami mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Kemudian di agenda 3 itu ada smart governance. Nah, setelah itu kami dipersiapkan untuk menyusun rancangan aktualisasi yang mana nantinya akan kami implementasikan ketika masa habituasi. Gitu. Dari semua materi itu, Mbak Erina, apa sih yang paling menarik menurut
Mbak Irina untuk diulas tentang materi-materi itu, bela negara atau yang berakhlak atau mungkin yang lainnya? Apa yang paling menarik menurut Mbak? Kalau menarik sebenarnya semua menarik sih Mas, tapi Oke. kalau Paling lah ya, iya. lebih atau paling gitu ya? Iya, tapi kalau misalkan yang paling umum biasanya itu mengenai tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu. Berakhlak. Jadi berakhlak itu bukan berarti berakhlak baik buruk itu ya, bukan. Tetapi berakhlak di sini itu nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Berarti nilai dasar ASN adalah berakhlak. Ya, berakhlak itu sebenarnya Berakhlak akronim. itu akronim, bukan Iya. kayak akhlak yang kita tata kerama itu bukan. Bukan. Wah, Jadi apa itu? Berakhlak itu apa? Nah, berakhlak itu sebenarnya terdiri dari 7 nilai, Mas. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Itu berarti ya. Nah, berorientasi pelayanan Berorientasi, itu singkatnya gini, kita ini sebagai ASN tuh melayani masyarakat, bukan Ya. kita yang dilayani. Seperti itu. Oke, sepakat itu. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti ujungnya ya untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Terus kemudian ada akuntabel. Sudah ada A berarti. Sudah ada A-nya. Nah, akuntabel ini kata kuncinya ada di tanggung jawab. Jadi Tanggung jawab. jadi kita bertanggung jawab atas kepercayaan dan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Lalu Kemudian ada kompeten. oke, AK. Kompeten kalau saya menarik kata kuncinya ada di belajar sih. Jadi kita harus terus belajar untuk mengembangkan apa yang kita sudah bisa dan mempelajari apa yang kita belum bisa. Intinya kita harus terus berkembang untuk dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Itu Terus? untuk yang kompeten. Kemudian nilai selanjutnya ada harmonis. Nah, Oke, harmonis ya kurang lebihnya setiap hari kita melihat pemandangan ini sih Mas. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman staf di kantor, kemudian saling menghargai perbedaan, saling diskusi, terus membangun kolaborasi yang positif. Nah, itu kan penting untuk kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian apa tadi? Harmonis ya? A, K, H, terus L berarti. L-nya loyal. Oh, loyal. Nah, loyal di sini adalah loyal lebih merujuk ke kesetiaan. Jadi, kalau dalam lingkup ASN, loyal ini mengacu pada kesetiaan kita terhadap Pancasila, terus undang-undang dan juga pemerintahan yang sedang menjabat saat ini atau Masuk menjalankan tugas loyal saat ke ini. pasangan juga masuk. Nah itu rahasia publik Mas ya. Nah, Setia. seperti itu Mas. Kemudian setelah loyal, A kedua. kemudian ada adaptif. Adaptif. Nah, adaptif ini merujuk pada bagaimana kita beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, misalkan sekarang zamannya teknologi nih, ya mau nggak mau kita harus terus belajar untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam hal yang positif dan bisa menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Jadi adaptif juga harus tanda kutip ke positif ya, tidak asal adaptif begitu saja. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif. Jadi kolaboratif ini merujuk ke kerjasama. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang perlu atau harus kita libatkan dalam menjalani tugas-tugas kita seperti itu, atau yang bisa membantu kita lah untuk bekerja sama seperti itu. Dari ketujuh nilai itu, Mbak Irina, tadi kan sudah menyampaikan ada 7 nilai ya. Dan yang sampai yang lainnya kan ada 7 nilai yang mungkin disampaikan tadi akhlak itu bukan adab, tetapi memang akronim dari ketujuh hal itu. Ya, dari 7 core values tadi. Ya, kira-kira apa yang paling ini, Mbak? Mungkin nilai apa sih yang paling relevan dengan kehidupan Mbak Irina sebagai CPNS yang mungkin relevan dialami oleh Mbak Irina terkait tentang 7 nilai ini berakhlak itu? Karena saya ASN di Bawaslu ini ya, berarti yang relevan dengan kehidupan saya di Bawaslu seperti itu. Sebenarnya kalau mana yang paling relevan itu tidak ada, Mas.
Bukan tidak ada yang relevan, tapi memang semuanya punya bobot yang sama, relevan semua. Sama-sama penting gitu, iya, sama-sama relevan. Iya, jadi bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita melakukan uji petik PDPB nih, nanti ujungnya untuk siapa? Ya, untuk masyarakat, untuk melindungi hak pilih masyarakat. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi memang bukan tidak penting atau bukan paling penting, tetapi memang posisi berakhlak, ketujuh nilai itu merupakan sama-sama penting dan juga sama-sama semuanya relevan. Baik, selanjutnya tentu dengan penerapan nilai, ada 7 nilai yang mungkin menjadi sikap dasar seorang ASN, itu juga pasti adalah tantangan atau mungkin hal-hal nilai-nilai yang mungkin ketika diterapkan di dalam kehidupan ASN itu juga ada tantangan lah, atau mungkin yang paling sulit diterapkan itu apa menurut Mbak Irina? Kalau dari diri pribadi mungkin lebih ke kompetennya sih Mas. Jadi kan ini kalau kompeten lebih menyinggung diri pribadi ya. Jadi bagaimana seorang ASN itu sebagai individunya mau belajar dan mau berkembang. Nah, di situ tantangannya. Kita harus nge-push diri kita untuk terus belajar, berkembang dan sebagainya. Kalau berorientasi pelayanan kan kita sudah selalu lakukan ya, terus akuntabel dan segala macam, loyal kita juga sudah loyal. Nah, harmonis ya bisa kita rasakan sendirilah bagaimana keseharian kita di kantor. Jadi emang kompeten itu menjadi nilai yang ini ya mungkin ya, yang tantangannya itu agak besar karena bukan lagi kita berhubungan dengan pelayanan, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Dan ini memang sangat luas, apalagi hal-hal baru gitu kan. Kita bertemu dengan pengawasan ini, pengawasan itu juga macam-macam. Mungkin Mbak Rina kayaknya sudah merasakan tantangan-tantangan itu ya, sudah mulai merasakan tantangan dan bagaimana saya harus belajar, apa yang harus saya pelajari, seperti itu. Jadi tantangannya ada di situ. Jadi memang satu nilai ini satu materi ini yang kayaknya memang berkesan di Mbak Irina ya, mungkin yang menjadi salah satu materi yang mungkin kayaknya sangat penting untuk dipahami oleh ASN. Betul sekali Mas. Oleh CPNS yang nantinya akan menjadi PNS, yang notabene PNS itu pegawai pemerintah itu adalah juga pelayannya rakyat begitu. Iya, pelayannya rakyat. Secara keseluruhan Mbak Irina mungkin ketika mengikuti Latsar ini apa sih yang menjadi hal-hal atau hal-hal yang menarik atau mungkin bisa dibilang kesan-kesan yang dialami oleh Mbak Irina ketika mengikuti Latsar CPNS tahun ini? Karena kan beda kan? Iya, beda. Kalau tadinya kan Latsar dulu kan ada yang katanya di ini ya, langsung ke lokasi, dan ternyata sekarang online. Nah, kalau itu perbedaannya sudah pasti terasa ya. Kita harus menyiapkan perangkat yang memadai, secara teknis seperti itu, menyiapkan perangkat yang memadai, kemudian juga jaringan internet yang stabil. Terus kalau masalah bertemu dengan teman-teman yang lain seperjuangan, ya memang bertemu, tapi kita juga terbatas karena bertemunya secara virtual. Zoom. Nah, terus kalau itu secara umum ya Mas, dan mungkin bukan hanya saya yang merasakan, tapi juga teman-teman CPNS lain yang sedang menjalankan Latsar itu juga merasakannya. Kemudian kalau dari saya sendiri yang agak khusus ini, kan kami di Kabupaten Malang ini peserta Latsar ada 3. Nah, tetapi kebetulan saya dan teman-teman ini berbeda gelombang. Nah, saya berada di gelombang yang bisa dibilang agak akhir. Nah, di mana ketika saya bergabung di gelombang tersebut, teman-teman saya itu rata-rata zona waktunya WITA dan WIT. Nah, jadi kan ketika Latsar itu banyak tuh tugas kelompok. Nah, akhirnya tantangannya juga di situ. Saya berdiskusi, terus kemudian koordinasi sama teman-teman dengan zona waktu yang berbeda. Nah, akhirnya kami kadang juga ada kesulitan menentukan waktu gitu. Misalkan di sana sudah malam, terus di sana ya ada teman-teman yang mungkin ngomong juga, ada ibu-ibu begitu, macam-macam gitu. Jadi mungkin kesannya memang ini ya. Kalau kalau hadir langsung tidak daring itu mungkin kan konsen satu tempat itu akhirnya ya, kalau ini kan akhirnya bermacam-macam ya. Ada yang ketika Zoom, ada yang sambil ngomong dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Cukup menarik juga mungkin yang disampaikan oleh Mbak Irina tadi tentang
Latsar dan juga kita tadi memperdalam tentang apa itu berakhlak. Memang lagi-lagi berakhlak tadi itu bukan masalah adab ataupun yang lainnya, tapi berakhlak itu adalah akronim dari beberapa 7 nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Irina. Dan kayaknya memang nilai-nilai namanya berakhlak ini bukan menjadi nilai sikap dasar ASN seharusnya. Bahkan ini harus menjadi sikap dasar keseluruhan yang baik yang non ASN juga harusnya juga memiliki sikap dasar berakhlak ini, Mbak Irina. Betul. Jika memang sangat penting bagaimana sikap dasar tadi yang berakhlak yang 7 nilai itu juga penting dimiliki oleh setiap orang, apalagi itu bekerja di bidang pelayanan publik juga. Oke, terima kasih Mbak Irina atas waktunya untuk kehadirannya di podcast Form A kali ini. Oke Sobat Awas, kita akan bertemu lagi di Form A podcast selanjutnya. Saya Jabir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.